Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Andriano dengan NIM 5312142030 dari program studi teknik komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perseptron, di mana ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah deep learning. Nah, program yang saya buat di sini adalah klasifikasi biner, di mana perseptronnya sendiri merupakan sebuah model jaringan saraf tiruan sederhana. Nah, untuk perseptron yang saya buat sendiri, yang saya akan jelaskan adalah perseptron dengan klasifikasi bilangan biner, yaitu antara 1 dan 0. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada program yang pertama. Program yang pertama adalah konversi dari desimal ke biner, di mana kita dapat mengubah nilai desimal menjadi biner. Yang kita buat dalam if dan else, yaitu jika nilai biner 1 menunjukkan nilai desimal lebih dari sama dengan 0,5. Sedangkan 0 menunjukkan nilai desimal kurang dari 0,5. Jadi jika 0,5 ke atas, misal 0,6, 0,7, 0,8, maka itu bisa disebut dengan nilai biner 1. Nah, kemudian ada yang kedua, program yang kedua yaitu aktivasi step, di mana kita mengaktifkan fungsi aktivasi yang digunakan pada perseptron, yang dimana akan menghasilkan nilai 1 jika outputnya lebih dari 0 dan 0 jika inputnya kurang dari 0. Kemudian yang ketiga baru kita masuk ke perseptronnya sendiri, yang dimana kita menghitung output dari perseptron. Pertama, fungsi ini menghitung perkalian antara input dan bobot. Bisa dilihat di sini ada input dan bobot, input, bobot, dan bias. Nah, kemudian untuk hasilnya sendiri akan diolah melalui fungsi aktivasi step untuk menghasilkan output. Di mana untuk menghasilkan output sendiri ada kalkulasinya, yaitu sum. I itu adalah input dikali W for I dan W in zip, yaitu input index, plus by bias. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pelatihan perseptron. Nah, di mana fungsi ini melakukan penelitian menggunakan algoritma pembelajaran supervisi sederhana, yang dimana variabel untuk LR-nya sendiri, ini ada LR atau biasa kita sebut dengan learning rate, dan ada epoch-nya juga sendiri di sini. Ini kita bisa ubah untuk meningkatkan performa dari perseptron, ya, di mana di sini saya menggunakan 0,1 dan epoch-nya itu 10. Nah, untuk bobot dan bias diperbarui berdasarkan perbedaan antara prediksi dan label yang diharapkan. Jadi di sini kita masukkan weights itu 0000 sama biasnya itu 000, di mana ini untuk inisialisasi bias yang di awal gitu ya. Di awal itu nilai weights dan biasnya itu 00. Nah, selanjutnya kita langsung ke prediksi ya. Nah, di sini bisa dilihat fungsi perulangannya, inputnya. Ada for epoch in range, epochnya adalah 10, maka inputnya dia bakalan terus for loop nyampe 10 kali epoch. Tapi semakin banyak epochnya tentu semakin mendekati. Tapi di sini kita membatasi agar tidak terlalu lama dan biasanya itu lebih cepat gitu ya. Nah, ini ada perbarui bobot dan bias, yang dimana di sini dengan weights-nya atau bobotnya itu adalah W plus LR kali R kali X for W, X in zip, di mana ada weights dan input biner, kemudian ada bias LR dikali error. Ini untuk biasnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke data pelatihan. Nah, ini data pelatihan untuk OR. Data pelatihan untuk OR sendiri, ya, di mana jika inputnya 0 dan 0 itu 0, 0 dan 1 itu 1,
1 dan 0 itu 1 dan 1 itu 1 gitu ya. Ini logika yang biasa kita pakai untuk gerbang logika di mana ada OR dan AND. Nah, untuk OR-nya sendiri itu jika 00 itu 0, 01 itu 0, 10 itu 0 dan 1 itu 1. Nah, selanjutnya ada pelatihannya juga. Di sini ada weights OR di mana pelatihan perseptor itu sama dengan dalam kurung itu data pelatihan OR dengan label OR. Intinya itu di sini itu kita coba untuk OR dan N itu menghasilkan bobot dan bias berapa setelah pelatihan. Nah, langsung saja ke prediksi. Nah, di mana di prediksi ini digunakan untuk memprediksi output perseton dengan input bobot yang diberikan. Nah, di mana di sini ada input biner itu sama dengan konversi biner ke input dengan ratusan persentasenya input biner, weight, dan bias gitu ya. Nah, untuk tes prediksi sendiri dengan nilai desimal di sini saya memasukkan 0,1 dan 0,5. Di mana 0,1 itu kurang dari 0, maka 0,1 itu adalah 0 dan 0,5 itu adalah 1. Nah, jika kita print prediksinya, maka menghasilkan input seperti ini. Itu ya. Nah, misalnya bobot dan biasnya 1,0,1, 0,1, 0,10. Bobot bias dan N itu setelah pelatihan 0,2, 0,1 itu minus 0,2. Sedangkan untuk prediksinya sendiri dengan OR, misalkan input desimalnya 0,1, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, 0,1 itu 0 binernya dan 0,8 itu 1. Maka jika dengan menggunakan prediksi OR, maka prediksi adalah 1. Berbeda dengan prediksi N yang dimana jika 0 dan 1 maka outputnya bakalan 0. Nah, di sini itu ini adalah dari trainingnya. Nah, sekarang kita langsung ke modelnya ya, modelnya. Kalau kita mau masukin modelnya itu bisa pakai ini. Nah, ini adalah yang bisa lebih dipersempit atau modelnya. Yang tadi ada training, ini bisa langsung kita modelkan di mana input 0,1, 0,8 atau 0,1 ya, 0 biner untuk 0,1, 0,8 itu adalah 1 gitu ya. 0,1 untuk 0, 0,8 itu 1 balik ya. Untuk bobotnya sendiri 0,1, 0,1 dengan bias minus 0,1, masa hasil dari prediksi kita bisa menghasilkan nilai 1 gitu ya teman-teman ya. Oke, baik, itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.